Nama Dodi Sudrajat kembali menjadi gunjingan publik setelah rencana pemindahan makam Vanessa Angel benar-benar akan dilaksanakan. Bahkan pihak Dodi pun telah mengurus segala perizinan yang dibutuhkan untuk memindahkan makam putrinya yang kini bersemayam di liang yang sama dengan suaminya itu. Lantas bagaimanakah reaksi Haji Faisal dengan sikap Dodi Sudrajat? Di tengah konflik antara dua keluarga, Dodi Sudrajat dan Haji Faisal pun mengadakan acara 100 harian Vanessa dan Bibi secara terpisah. Saat Dodi Sudrajat berencana menggelar acara 100 harian di sebuah panti asuhan yang dihadiri seluruh anggota keluarga besar, Haji Faisal justru merencanakan 100 harian sederhana dengan hanya dihadiri orang yang terbatas mengingat kondisi pandemi yang masih terjadi. Lantas bagaimanakah persiapan kedua belah pihak? Sementara itu, pihak Dodi Sudrajat baru-baru ini menyampaikan niatnya ingin bertemu dengan Haji Faisal untuk berdamai dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun benarkah Haji Faisal yang pada awalnya membuka lebar pintu damai, kini sudah berubah pikiran karena sakit hati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar pemindahan makam Vanessa Angel memang telah menjadi perbincangan sejak akhir tahun 2021 lalu. Kendati demikian, kabar tersebut seolah tertutup dengan banyaknya masalah lain yang bermunculan seputar konflik Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Namun begitu, kini wacana pemindahan makam Vanessa itu ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Dodi Sudrajat melalui kuasa hukumnya bahkan mengaku telah menyelesaikan administrasi terkait izin pemindahan makam Vanessa Angel ke Karet Bifak untuk dimakamkan bersama mendiang ibu kandungnya. Pihak Dodi pun bersikukuh pemindahan makam itu harus dilaksanakan karena merupakan wasiat dari Vanessa Angel. Rencananya, setelah acara 100 hari peringatan berpulangnya Vanessa dan Bibi, keluarga Dodi akan segera mencari tanggal baik untuk memindahkan makam Vanessa. Memang rencana seperti itu, mungkin setelah 100 hari. Pokoknya secepatnya lah, insya Allah. Tentu dilihat waktu yang baik kan, waktu yang tepat, yang baik. Sehingga jangan ada bully-bully dan sebagainya. Ya udah, semua kan udah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, perizinan segala macam kan udah. Udah? Iya, udah. Udah semuanya. Tinggal pindahin aja. Apa namanya? Karet apa? Tengsin. Karet bifak ya? Karet bifak. Iya. Ini bukan soal bersikeras. Ini bukan soal Pak Dodi juga. Ini soal keluarga besar dan soal pesan dari almarhumah bahwa bila mana beliau sudah tidak ada umur, beliau akan diasuh oleh ibunya itu dalam kurun waktu yang nggak lama lah. Dan untuk itulah beliau berpesan agar sekiranya suatu ketika kalau beliau sudah tidak ada, beliau ingin satu lahat dengan ibunya. Nah itu kan pesan, itu wasiat, itu harus dilaksanakan. Dan kan udah kami jelaskan juga ke teman-teman media bahwa keluarga besar juga sudah merembuk ini semuanya, sudah rapat dan memutuskan seperti itu. Jadi ya kami cuma hanya menyampaikan aja. Pihak Pak Dodi sendiri udah ada omongan sih sama pihak Pak Dodi
Faisal mengenai pemindahan makam ini? Saya kurang tahu deh soal ini. Tapi kan kita mau datang ke sana aja kan juga kemarin waktu datang kan belum sempat kita ngobrol banyak ya. Mudah-mudahan dengan kesempatan kalau kita udah datang, udah ketemu, silaturahmi, insya Allah bisa kita bicarakan banyak hal, mungkin juga termasuk ini. Iya, berkaitan dengan pemindahan makam, tidak ada aturan hukum yang harus mengatur bahwa pemindahan makam itu diatur oleh hukum. Akan tetapi kita sudah dapat mendengar bahwa ada wasiat yang disampaikan oleh almarhum Vanessa Angel. Apabila dia meninggal suatu saat, maka untuk dimakamkan di dekat makam ibunya. Teknisnya itu memang ada di dinas pemakamannya, dan proses itu juga sudah dilalui dan izinnya juga semua sudah siap. Dari RT RW setempat juga sudah siap, jadi ya tinggal tunggu waktunya aja. Mendengar rencana pemindahan makam Vanessa Angel yang sudah bukan lagi wacana belaka, Haji Faisal pun seolah kehilangan kata-katanya. Dengan wajah pilunya, Haji Faisal mengungkapkan kesedihannya karena menantunya akan dipisahkan dari sisi anaknya. Dengan berkaca-kaca, Haji Faisal pun mengaku sakit hati dengan keputusan sebelah pihak yang diambil pihak Dodi tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Padahal dulunya, Haji Faisal yang memakamkan Vanessa dan Bibi dalam satu liang lahat dengan persetujuan Dodi. Dengan wajah sedihnya, Haji Faisal hanya bisa meminta maaf pada mendiang Vanessa karena tidak kuasa untuk mempertahankan keberadaannya di sisi jenazah Bibi Andriansyah. Ya, tanggapan saya masih seperti semula ya. Dulu saya sudah bilang bahwa saya tidak setuju sama sekali untuk pemindahan makam ini. Inilah bukanlah menurut saya sesuatu yang yang harus dilakukan, yang urgent untuk dilakukan ya. Karena bagi saya baik secara pribadi maupun secara kekeluargaan, saya menganggap bahwa anak dan menantu saya itu di situ sudah tenang dan sudah tidak ada permasalahan lagi. Tinggal hanya kita mendoakan agar mereka berdua mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak yang ditinggalkan tentu kita didik, baik secara agama maupun secara ilmu dunia, agar anaknya ini bisa menjadi orang berguna, termasuk berguna untuk orang tuanya nanti agar bisa mendoakan. Begitu juga pada keluarga yang ditinggalkan serta lingkungan bangsa dan kalau bisa dunia. Itu harapan saya. Namun kalau seandainya pihak sana masih bersikukuh juga, tentu saya selaku pihak orang tua dari almarhum atau mertua dari si Panes, saya memohon maaf ya kepada almarhum Panes. Saya mungkin memang tidak punya kekuatan untuk mempertahankan. Namun demikian, mudah-mudahan pemindahan itu sekedar wacana. Namun semuanya saya pulangkan juga kepada Yang Maha Kuasa. Karena terjadinya pemindahan tentu atas kehendak Yang Maha Kuasa. Itu aja lagi. Karena saya sudah capek, itu juga mau dipindahkan lah, mau begini begitu. Jadi capek saya, ya udahlah, saya serahkan kepada yang lebih berkuasa. Ya itu. Makanya apalagi kalau memang benar surat-suratnya sudah selesai, sudah dapat izin, ya terus saya mau berapa? Tapi sampai saat sekarang berita belum sampai ke saya. Seharusnya sampai berita ke saya. Karena walaupun bagaimana, kan saya yang memakamkan di sini dan awal-awal seizin dengan Pak Dodi sendiri untuk memakamkannya di sana. Tentu pihak makam di sini akan menurut aturannya konfirmasi dan minta izin ke saya. Kalau perasaan saya ya sangat sedih lah. Sangat sedih dan mirislah perasaan saya. Kalau sampai terjadi hal itu. Sampai terjadi pemisahan. Karena itu sudah ditakdirkan bagi mereka
untuk selalu berdua. Ya, selalu berdua untuk dalam suka maupun duka, bahkan sampai meninggal pun. Makanya saya kemarin tergerak hati untuk menjadikannya satu lubang mereka berdua. Namun itu pun sudah seizin dari almarhum orang tuanya, Pak Nes. Namun sekarang mau dipisahkan. Di tengah konflik antara Dodi dan Haji Faisal, kedua keluarga memutuskan untuk memperingati 100 hari berpulangnya Vanessa dan Bibi secara terpisah. Lantas bagaimanakah persiapan kedua belah pihak menjelang hari H? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Di tengah konflik yang terus meruncing antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal, kedua keluarga kembali memilih untuk menggelar acara 100 harian berpulangnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah secara terpisah. Pihak Dodi melalui kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa peringatan 100 harian Vanessa Angel akan digelar di sebuah yayasan yatim piatu dengan mengundang dai dan ulama ternama. Tidak lupa, Dodi pun akan mengundang seluruh keluarga besar dalam acara tersebut. Kita mungkin nanti mau rencana di ada salah satu tempat panti asuhan, yatim piatu. Insya Allah, rencananya seperti itu. Ya di situ tempatnya, jadi nggak usah undang lagi. Iya. Tinggal mungkin kita undang ada dai, ada ulama ya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Apalagi situasi Jakarta lagi begini, jadi tentu kita jaga juga lah supaya jangan sampai kita tidak mendukung program pemerintah. Sementara itu, seolah berbanding terbalik dari rencana peringatan 100 harian Vanessa yang digelar pihak Dodi Sudrajat, Haji Faisal justru mengadakan 100 harian Bibi dan Vanessa secara terbatas. Hal ini semata karena semakin melonjaknya kasus COVID-19 varian Omikron di tanah air. Haji Faisal tidak ingin banyaknya orang yang hadir menimbulkan resiko bagi cucunya Gala Sky untuk terinfeksi virus berbahaya tersebut. Kemarin kami sudah sepakat sebenarnya ya keluarga untuk mengadakan 100 hari ini agak berlebih daripada hari biasa. Tetapi tahu-taunya COVID semakin hari semakin menjadi. Omikron semakin berkembang. Tentu saya selaku orang tua tentu memikirkan kemaslahatannya, kebaikan kepada orang banyak. Tetapi demi kemaslahatan, demi kebaikan untuk kita bersama, maka acara tersebut ya saya batasi. Mungkin akan hadir 50 orang atau ya apakah akan sampai 100 orang, saya allahu alam. Mungkin saya sendiri masih dalam berpikir untuk mendirikan tenda aja, saya masih berpikir nih, agar jangan terlalu banyak orang. Cuman saya tetap akan membacakan doa-doa dan surat yasin di sini. Kita harus memikirkan keselamatan agar hal-hal yang tidak kita inginkan memang terjadi di dalam masyarakat. Di sela konflik yang makin bergelora, pihak Dodi Sudrajat kini menawarkan pertemuan perdamaian dengan Haji Faisal. Namun sayangnya, kini besannya itu sudah terlanjur sakit hati dan menolak dengan keras untuk menemuinya. Lantas, benarkah pihak Dodi menduga adanya provokasi dari pihak lain pada Haji Faisal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Ciko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah konflik antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal yang masih menggelora, kuasa hukum Dodi kini menawarkan pertemuan perdamaian. Hal itu semata dilakukan sebagai bentuk mediasi antar kedua keluarga agar permasalahan yang terjadi segera selesai. Kendati demikian, Haji Faisal yang awalnya menyatakan membuka lebar pintu perdamaian, kabarnya menolak untuk bertemu. Bagaimana tidak, ayah Bibi Andriansyah itu mengaku sakit hati dengan segala ucapan pihak Dodi yang dilontarkan terkait aib Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang belum tentu kebenarannya. Maka dari itu dengan keras, Haji Faisal pun menolak wacana pertemuan dengan besannya itu karena sudah terlanjur sakit hati. Kemarin waktu tanggal 1 pas hari raya Imlek ya, itu memang kita rencana ke sana. Cuman karena ada konfirmasi dari lawyernya bahwa hari dan tanggal tersebut Pak Haji Faisal kebetulan ada acara keluarga, jadi udah kita hormati. Sebetulnya yang lapor siapa ya? Aku juga bingung. Tapi ya saya kira beginilah, setiap masalah itu kan butuh kejelasan. Apakah itu kita mau minta penjelasan hukum, atau keputusan hukum, ataukah penjelasan secara personal, secara kelompok, keluarga, ya itu kan ya memang yang mesti harus kita luruskan bersama. Makanya kalau ketika ada ruang-ruang untuk bisa ada mediasi, kita duduk bersama dan bicara dari hati ke hati, kan mestinya itu yang mesti harus direspons. Kalau kemudian ini dibiarkan berlarut-larut, seolah-olah tidak mau ada kata damai, tapi tidak dari hati dan seolah-olah ini bergulis terus permasalahannya, nah terus damainya kapan dong? Saya kira udah saatnya kita sudahi semua inilah. Kami kira Pak Dodi dan keluarga juga sangat merindukan permasalahan ini agar cepat tuntas selesai dengan cara kekeluargaan. Dan insya Allah mudah-mudahan Pak Haji Faisal dan keluarga juga bisa merespon itu dengan baik. Karena kan toh kalau kita dengar-dengar dari setiap statement beliau kan seperti itu. Beliau mau membuka pintu damai, mau berdamai, duduk, kita bicara dari hati ke hati. Ya sekarang bukti dong. Bukti. Kalau saya secara pribadi nggak mau ketemu saya. Kalau saya secara pribadi. Untuk apa saya ketemu sama dia? Untuk apa saya ketemu dengan orang-orang yang telah menjatuhkan harkat martabat anak saya? Anak saya itu adalah diri saya dan pribadi saya. Dan menantu saya itu sudah saya anggap anak. Jadi untuk apa saya ketemu dengan orang itu? Untuk apa saya berbicara dengan orang itu? Jadi saya sudah nggak kepingin saya ketemu. Aib menantu saya adalah aib bagi saya. Saya nggak terima. Sejak dari dulu saya sudah katakan bahwa saya tidak menerima sama sekali diungkap aib-aib menantu saya yang belum tentu kepastiannya. Saya nyatakan belum tentu kepastiannya karena saya tahu dan saya paham. Jadi sudah saya terima selaku menantu dan saya jadikan sebagai anak, sudahlah. Baik buruknya, alhamdulillah saya perbaiki. Ngapain juga diungkap? Saya nggak rela. Udahlah, sekarang kan kasus sedang di pengadilan. Ya udah kita tunggu sampai kasus itu selesai. Bagaimana nanti? Saya tidak terima hal-hal yang disampaikan, hal-hal yang dilontarkan oleh pihak-pihak luar, ya pihak-pihak lain yang seharusnya kita bersatu untuk menutup agar orang jangan berbicara begini begitu, tapi ternyata hal itu dibiarkan. Saya tidak terima itu. Jadi saya nggak ada gunanya untuk bertemu. Dan saya nggak ingin ada pertemuan itu. Nggak ingin saya. Untuk apa? Hati saya ini sakit, perasaan saya sakit. Nanti masih bisa saya kontrol diri, alhamdulillah. Kalau saya nggak bisa kontrol diri, ya itu yang saya takut. Mengenai berubahnya pikiran Haji Faisal yang semula membuka pintu damai menjadi tidak ingin menemui Dodi Sudrajat,
Pengacara Dodi menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi Haji Faisal dan memperkeruh suasana. Lihat sendiri waktu Pak Dodi dan Pak Haji Faisal ketemu lalu di sana. Walaupun di awal-awal mereka diskusi ya cukup tajam, tapi kan akhirnya mereka lalu saling bersahutan, saling bersalaman, saling menegur. Kan hangat itu. Emang kalian nggak mau hangat seperti itu? Maunya berantem melulu? Ya janganlah. Dosa juga kita ngajak-ngajakan orang berantem melulu, ngompor-ngomporin. Lagian niat Pak Dodi selama ini dalam mendidik anaknya itu kan juga baik. Orang aja yang kemudian nggak tahu apa-apa, yang sok tahu, ngomongnya ngalur ngidul kemana-mana, nggak paham. Ya nggak usah lah, kalau nggak tahu masalah terlalu sok tahu lah, ini jadinya ngomongnya tidak berkualitas, tidak pada substansi masalah. Bukan lagi mau baik, justru memperkeruh keadaan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.